kali ini udah kedatangan orang-orang spesial nih. Wah, luar biasa. Ada Kak Miftah. Halo Kak Miftah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Beliau sehat-sehat saja gitu. Pakai makam ya. Iya. Dan siapa nih Kak? Kok tumben bawa cewek ke sini? Yang paling berbeda di antara kita. Iya, berbeda gitu. Wah, luar biasa. Ini ada Kak Ayu dari mana? Dari Kecamatan Teriwis. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ayu. Terima kasih waktunya udah datang ke studio MY dan menghadiri acara yang luar biasa ini pastinya ya Kak Miftah ya. Oke deh teman-teman. Jadi seperti biasa ya, kita akan menanyakan ahli kita nih si Cenayang kita. Cenayang ilmiah. Iya, Cenayang ilmiah itu baik sekali gitu. Ya, sekarang Kak Mif, aku bakalan tanya ke Kak Mif, dijawab dengan jujur dan itu dia. Dan bersih jawabannya. Iya, harus bersih ya jawabannya. Apa yang terlintas di pemikirannya Kak Miftah mengenai Unteriwis? Teriwis. Karena dekat dengan Sumbawa ya. Iya. Jadi nganggapnya sih hampir sama kayak Sumbawa sebenarnya. Cuma yang uniknya Unteriwis kalau saya mungkin salah satu kecamatan yang ada banyak tamannya mungkin. Iya benar. Di mana-mana ada dua ya? Ada dua ya. Kemudian tempat-tempat spot-spot kayak taman itu ada beberapa tempat juga gitu. Yang kedua, kalau Unteriwis itu biasa selalu kita melewati karena Unteriwis kan cukup besar ya. Iya. Jadi ada terpisah juga. Kesananya ada Jorok, ada Pelat, ada apa? Kalau ke daerah selatannya itu ada Boak juga masuk juga ya. Boak juga. Iya, benar. Jadi yang pertama yang saya lihat itu selalu adalah hutan. Iya. Banyak hutan. Benar. Tetapi gitu, sayang banget kalau saya nilai itu hutan-hutan itu nggak dimanfaatin. Misalkan contoh jadi tempat pariwisata atau tempat hiburan masyarakat ya. Itulah itu karena kalau misalnya kita lihat daerah-daerah kayak mungkin ada beberapa tempat di Sumbawa sudah memanfaatkan ya tempat-tempat hutan-hutan bisa dimanfaatkan jadi seperti semacam tempat pariwisata yang masyarakat juga bisa ikut serta. Jadi itu kalau saya ngeliat Unteriwis karena hampir mendekati Sumbawa. Jadi ya maju gitu ya. Maju. Tapi dua itu alam hutan tapi hutannya itu enggak kalau saya lihat sih coba dikembangkan dengan pariwisata. Itu yang kalau saya lihat penilaian saya pribadi. Ya. Iya. Menanggapi dari Kak Miftah tadi ya, bener sih banyak pohon dan banyak kayak hutan gitu tapi nggak dimanfaatin gitu kalau untuk misalkan suatu tempat pariwisata atau apalah dibuat suatu mungkin taman lagi arena PUBG bagus. Oh iya, arena PUBG ataupun yang mau syuting film juga bisa kali ya di sana. Arena Call of Duty gitu. Keren itu. Iya bisa gitu kan. Keren itu bisa. Dan bagaimana nih kita langsung tanyakan kepada si putri asli Unteriwis ini. Princess of Unteriwis gitu. Delegasi Unteriwis. Iya, kayaknya dia sekolah di UI deh. Iya. Oh enggak. Unteriwis. Iya kan daerah UI ya. Iya, daerah UI ya. Luar biasa. Gimana nih melihat tanggapan dari Kak Miftah? Sekilasnya aja tuh kayak ngelihat tanpa dipikir panjang-panjang udah ketebak tuh apakah benar atau enggak sih. Kalau misalkan benar ya ditambahin boleh, dan kalau misalkan nggak bener ya suruh pulang aja. Baru datang pulang. Iya. Jadi tuh kalau kita bahas tentang taman di Unteriwis memang benar kalau taman di Unteriwis itu lumayan banyak. Ada dua nih. Untuk wilayah kecamatan yang lingkupnya kecil tapi tamannya dua dan tamannya dua-duanya ini berfungsi aktif. Salah satunya yang sangat fenomenal yang lebih viral lagi tuh ada Taman Genang Genis. GGS ya? GGS, ganteng-ganteng serigala. Jadi sering-sering GGS itu Genang Genis maksudnya. Iya, jadi sinetron kemarin tuh menceritakan tentang Genang Genis. Inspirasinya ya Genang Genis itu. Wah, luar biasa. Mungkin syutingnya kemarin di sana ya. Maka mungkin membuat mungkin GGS the movie kali ya. Jadi tuh pemanfaatan dari Genang Genisnya itu menurut saya sendiri yang sering melakukan
survei di sana, nongkrong di sana, bareng teman-teman diskusi juga di sana. Pemanfaatannya tuh udah maksimal menurut saya. Cuma salah satu dari mereka itu yang kurang adalah UMKM-nya sendiri yang ada di dalam situ. Dimana yang pertama itu mereka yang berjualan di tepi jalan. Awalnya sebelum ada GGS itu mereka berjualan di tepi jalan. Sehingga dari pemerintah daerah tersebut dibangunlah tempat-tempat untuk berjualan. Tapi ada yang bandel lah istilahnya, yang masih melakukan atau membangun tempat di luar area yang disediakan. Nah, alasannya ngapain sih kita nempatin kalau kita masih bayar? Terus lebih lakuan jualan di luar daripada harus di dalam. Tapi menurut saya kalau kita ngelihat secara lebih luas lagi, justru yang lakuan lebih di dalam, karena tempat-tempat di Gendang Genis itu sangat menarik, bisa jadi spot foto. Terus bisa di sana free wifi juga di setiap warung-warungnya. Jadi menurut saya sendiri buat taman di daerah Unteriwis itu udah maksimal. Cuma kalau yang kita bahas tentang Taman Keratunya, yang sebelum ada pembangunan pasar sementara atau pembangunan darurat pasarnya ini, itu sangat kurang optimal sekali. Cuma kayak sekedar dibangun doang, tapi tidak dimanfaatkan. Pertama itu lampunya yang minim. Kan taman di mana-mana meriah, rame. Iya, ini remang-remang. Remang-remang buat apa? Tapi kalau festival Sonamoyo itu di situ ya? Iya, di situ pernah, biasanya. pernah di situ. Di situ tetap. Enggak tetap sih, kadang Udah 2 tahun. tahun dari tahun 2016 di situ sampai 2017. Iya, benar. Tapi sebelum ada itu pemanfaatannya kurang optimal. Pernah ada satu kejadian, entah yang saya tahu cuma satu kejadian saat itu, entah kejadian sebelumnya mungkin ada. Sempat pernah ada yang kepergok juga di situ karena penyalahgunaan tempat saat itu. Terus lampu mereka mancing di situ gitu ya, Iya. jadi mancing ikan di taman gitu. Mungkin mereka lagi ngaji gitu. Iya, kita nggak boleh seuzon sebenarnya tangkap benar. apa kan nggak tahu. Mungkin lagi tilawah. Ya. Kepergok sih itu. Itu kan Enggak, jadi positif. kepergok. Ngaji nih. Masya Ayo ke Allah. masjid. Kan dekat sama masjid juga kan daerahnya. Tapi jangan di situ gelap. Iya, masjid ini ada Sebagai generasi muda harus berpikir positif. Oh iya, be positive thinking gitu netizen. Terus kalau di Taman Keratu juga pernah ada yang rusakin fasilitas, lampunya waktu itu dipecahin. Jadi kayak kebersihannya juga, rumput-rumputnya di sana tinggi. Terus penanaman pohon-pohonnya juga rata-rata cuma pohon mangga doang. Nggak ada yang kayak, kalau memang taman itu kan kayak ada bunganya lah, kayak contohnya di Lapangan Pahlawan gitu kan rapi di sana tuh. Jadi kalau istilahnya taman, kalau dikatakan taman memang ada dua, tapi yang lebih dimaksimalkan itu Taman Gendang Genisnya. Tapi kalau sekarang karena ada pasar gimana? Oh ya, kalau kita bahas kembali ke pasar, sekarang taman ini udah dijadikan pasar. Itu kalau masalah dari lapangannya itu sendiri, penyalahgunaannya itu masyarakat yang masih kurang sadar akan kebersihan. Iya benar sih, karena memang pasar ya kayak. Karena memang pasar tuh nggak luput banget dari sampah, ada aroma-aroma yang seperti itulah ya, yang khas gitu kan. Soalnya juga gini, itu apa sih, ada bangunan di tengah lapangan? Iya benar, saya kemarin udah ngajak Santai dong, saya kaget. Tadi saya mau nanya sebenarnya. Jadi di tengah lapangan itu ada bangunan besar, itu saya kemarin sempat lewat itu. Itu dibuatin kayak aula gitu, auditorium khusus kayak disewakan gitu. Ntar uangnya pemasukannya tuh untuk daerah. Kayak contohnya kayak gedung wanita. Gedungnya di sampingnya gereja itu gedung apa ya namanya? Jadi Di itu Ponorogo. ya itu bisa dijadikan tempat taman budaya, bisa dijadikan taman budaya. Jadi orang kayak sanggar seni, latihan itu bisa di situ, penyewaan tempat juga bisa di situ. Tapi kalau kita bahas secara logisnya, gedung disampingkan dengan pasar. Iya, benar. Itu gimana gitu ya? Oh gitu ya tempatnya ya? Dan iya benar. Besok nikah di sana ngam. Jadi kalau kurang makanan habis Iya, jadi langsung datang dari pasar. Fresh kan, from the market gitu kan. Iya, aku juga bingung gitu kan, Kak. Kemarin tuh pergi ke pasar karena memang jarang ke sana juga ini kan. pencitraan kayaknya. Enggak seriusan. Kemarin sama si doi datang ke sana kan, ke pasar, terus ada ini sejak kapan ada bangunan kayak gini gitu kan. Soalnya taunya ada tempat duduk yang sebelah kiri itu loh.
Ya, Oke. yang untuk kayak untuk main Nonton bola, nonton bola, cuman yang di situ doang yang tahunya. Dan tiba-tiba nih di tengah lapangan ada bangunan tiba-tiba gitu. Itu kan sebelum ada pasar itu udah ada bangunan itu, bangunan itu udah setengah jadi sebelum ada pasar itu. Jadinya gitu. pasar itu ya baru ada, tapi bangunannya udah ada Berarti duluan. bukan salah bangunannya, Iya, salah pasar. pasarnya. Oke. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Nanti kalau misalkan udah pasar skateng udah selesai mungkin kan bisa pemindahan kan ke sana ya. Nah, jadi bangunan gedungnya itu bisa dimaksimalkan lagi penggunaannya gitu. Ya, jadi selain yang tadi yang saya sampaikan terkait pasar apa tadi itu? Taman. Terkait taman dan pariwisata, sebenarnya itu ada hasil survei dari Mi Institute. Jadi kita 3 tahun ini kan seperti saya sering sampaikan itu bahwa 3 tahun ini kita survei terkait masalah sosial yang ada di Sumbawa. Nah, jadi selain terkait pariwisata dan taman tadi itu, jadi salah satu yang paling dianggap problem dengan masyarakat di Unteriwis yang pertama juga itu terkait UMKM. Jadi UMKM yang masih dianggap masih sedikit bermunculan di tengah masyarakat. Entah itu karena dorongan dari pemerintah atau bantuan-bantuan dari pemerintah kayak gitu. Contoh misalnya kalau di Penyaring kayak gitu, di situ kan ada beberapa kayak permen susu jadi, kemudian ada permen pona, ada kuda liar juga gitu. Nah, di sini pemanfaatan itu yang belum banyak bermunculan di masyarakat. Nah, itu yang dinilai oleh masyarakat. Yang kedua adalah terkait pariwisata itu sendiri tadi itu. Jadi masih emang kalau kita ke Unteriwis itu hampir spot-spot pariwisata emang masih sangat minim di situ yang kita lihat. Apa sih yang bisa ditingkatkan? Sedangkan pariwisata itu kan gak cuma alam, bisa juga sejarah dan budaya. Dan yang terakhir adalah terkait pasar. Kalau pasar, kita bicara pasar itu berhubungan dengan kebersihannya. Kebersihannya, kemudian lingkungan yang ada di sekitar. Itu yang dianggap sama masyarakat itu problem yang survei dari 3 tahun terakhir sampai saat ini. Itu yang paling besar saat ini. Oke. Wah, luar biasa. Jadi tadi kita bisa ambil poin 3 poin itu ya. Yang pertama 3 atau 2 sih? 3 ya. Yang pertama itu dari UMKM-nya ya. Yang kedua itu pariwisatanya, dan yang ketiga itu tentang kebersihannya di pasarnya. Terutama di pasarnya gitu. Ya, setelah tadi kita bincang-bincang ya Kak Miftah dan Kak Ayu, kita udah mendapatkan 3 poin yang dimana kita fokus kepada UMKM. Yang kedua tentang pariwisata. Dan yang ketiga tentang pasar atau kebersihannya. Khususnya kebersihannya. Iya, kebersihan pasarnya gitu. Oke, langsung aja kita lemparkan kepada Kak Ayu nih sebagai Princess of UI gitu. Kepada Kak Ayu dipersilahkan. Jadi kalau kita bahas dari poin pertama tentang UMKM, gimana UMKM yang ada di Unteriwis, kita ambil contoh seperti yang di Penyaring katanya ada susu, ada permen jadi. Terus kalau kita bahas di Unteriwis akhir-akhir ini setelah ada festival Olat Ojong namanya yang diselenggarakan akhir bulan puasa kemarin. Iya, benar. Itu ada diciptakan satu pengeluaran baru dari Unteriwis namanya es krim kopi. Es krim kopi. Aduh, enak banget ya. Itu jadi kopi. Tapi kopinya ini kopi asli gitu. Kopi asli, nggak pakai fermentasi atau bagaimanapun itu. Dia pure dari kopi, dikelola, terus dicampur sehingga bisa jadi satu keluar apa ya bahasanya, produk. Jadi satu produk namanya es krim. Es krim kopi itu udah dijajahkan sekitar 3 hari pelaksanaan festival Olat Ojong itu, dan alhamdulillah saat itu omsetnya di luar ekspektasi. Yang awalnya orang apa sih kopi dijadikan es krim? Kopi kan dalam di pikiran kita anget, itu pun kalau yang dingin ya jarang lah ya gitu. Ini tiba-tiba jadi es krim. Dan saat itu alhamdulillah Karang Taruna dari Krato itu yang ciptakan, yang buat produk dari es krim kopi. Tapi yang di sini yang menurut saya kurang, kenapa produk UMKM dari Unteriwis ini kurang berkembang? Satu, dari kesadaran masyarakatnya.
dimana kita tahu masyarakat di Unterwes ini kalau di khusus daerah Nijang itu rata-rata masih 80% adalah petani. Jadi mereka pekerjaannya kalau tidak tani ya di rumah. Jadi mereka jarang memikirkan kalau bagaimana kita harus keluar dari zona ini. Terus jadi support dari support dari daerah itu sendiri ya fokus seputar tentang mungkin alat pupuk doang, terus alat traktor doang, tidak usaha tidak mendukung ke usahanya. Jadi yang dikembangkan apa yang sudah ada di situ. Jadi tidak keluar dari zona nyamannya. Buat es beras. Iya kayak gitu. Iya, es beras. Kan beras juga bisa. Juga Iya, bisa. benar. Ternyata padi Di situ kemarin itu hasilnya padi, terus sama antap. Mantap. Jagung. Jagung kurang, kalau di Unterwes kurang. Kalau jagung itu kemarin teman saya yang kebetulan orang tuanya seorang tani, cuma nggak bisa sampai berapa hektar gitu, mereka pakai lahan kebunnya mereka aja gitu. Okay. FYI, ini tadi antap itu kacang hijau ya. Oh iya. Iya. Iya, soalnya Iya nggak sih antap? Iya kan? Bukannya di atas rumah itu. Terus jadinya kalau mau dibangkitin dari sisi berwirausahanya itu kurang. Kemudian kalau kita bahas dari kalau Pela juga kayak gitu, petani. Kalau daerah perkotaannya seperti kayak Sering, Kerato, memang dia tuh basicnya ya kerja kios kayak gitu. Kayak memang bukan dari ada basicnya. Pegawai. Iya kayak gitu sih. Kalau terus poin keduanya lanjut atau masih ada yang ditanya lagi? Gimana Ngam? Iya, kalau aku sih kalau dilihat dari Seringnya Kak ya banyak kios. Iya, jadi mereka itu memang lebih fokus ke memang memikirkan ya udahlah kalau misalkan nggak ada kerjaan ya udah bangun kios ataupun buka kios aja daripada nggak mau ribet kayaknya ya. Iya, gitu. buat produk baru atau kayak UMKM kayak misalkan es krim tadi mungkin bisa juga bikin es krim beras tadi katanya. Es krim mantap. Iya, es krim mantap tuh. Tapi es krim mantap udah ada. Udah ada ya? Bukan es krim sih. Iya benar. Apa tuh? Es antap. Oh es iya. kacang hijau. Oh iya benar. Tapi Iya. tinggal es krimnya aja mau dibuat. Ya soalnya aku kan biasanya Starbucks gitu kan. Starbucks. Jadi bak ember itu. Oh iya, pintas banget. Oke, langsung gimana Pakai kami? pariwisata tadi. Iya, bagian pariwisata. Jadi kalau bahas pariwisata memang bukan minim lagi sih. Hampir tidak ada kita lihat kalau setiap orang yang berkunjung di Unterwes. Karena apa ya faktor salah satunya? Mungkin kesadaran masyarakat lagi akan potensi yang ada di situ. Mungkin masyarakat bilang Unterwes ini udah kota, apa yang mau dibangun? Kota. Udah kota. Apa anak kota? Anak kota ya. UI kan, UI di Depok. Saya anak gunung, saya permen. Anak bukit. Jadi padahal kita kalau pandang secara luas, di sana tuh ada hutan banyak, apalagi daerah Pelat mau menuju ke Semongkat itu masuk ke daerah Pelatnya sendiri tuh udah dingin, udah banyak hutan, bukan sebutannya hutan sih kayak apa ya, banyak pohon-pohon, lahan kosong, ditumbuhi dengan alam. Terus setelah itu di daerah Kreke pun kayak begitu. Pemaksimalan dari pemerintah daerahnya itu yang belum ada mungkin ya. Kalau dari masyarakatnya ayo aja. Kalau seperti saya nih juga tergabung di Karang Taruna. Sering juga Karang Taruna dari Karang Taruna Desa Nijang, Karang Taruna Kerato sama Karang Taruna Pernek waktu itu kita berkolaborasi bagaimana sih cara kita meningkatkan ini poin ketiga sih sebenarnya tentang kebersihan. Terus setelah itu kalau misalnya dari kesadaran masyarakatnya udah ada sih, tapi mungkin dukungan atau dana finansial gitu untuk bangun suatu pariwisata di daerah itu belum ada. Cuma ada baru satu aja, itu namanya Festival Olah Tojong. Itu setahun sekali, di situ baru dikeluarin apa yang ada potensi dari Unterwes. Tapi kalau buat pariwisata yang ada saat ini belum ada sih. Jadi yang saya harapkan dari Unterwes ini adalah daya tarik pariwisatanya butuh kesadaran dari pemerintah semua juga. Ya. Termasuk kebersihan tadi itu juga. Kebersihan pasar itu. Jadi kalau kita bahas kebersihannya di poin ketiga ini
kerjasamanya dari Karang Taruna Liang Melik namanya kalau di Nijang itu udah disematkan sebagai kota ramah sampah, kota ramah, kota udah biasa kota. Oh iya. Iya, mohon maaf guys. Desa ramah sampah, sahabat sampah disebut. Jadi kayak sahabat sampah. Oh, iya, sahabat sampah. Iya. Jadi Aduh, sorry. Mainnya sama sampah gitu, jadi Iya, mainnya. main karet sama sampah. Jadi pergi jalan-jalan, pergi pegang. festival ojol sama sampah. sampahnya Sahabat terbang kemana, kamu udah gak setia sama dia gitu kan. Ada sampah-sampah yang lain. Sampai jadi tuh sudah dijuluki sebagai sahabat sampah. Alhamdulillah penghasilan dari situ bisa beli tanah atau area untuk nampung sampah lainnya. Oh, luar Terus biasa. sudah didanai sama salah satu anggota DPR yang kebetulan lahir dari Unteriwes itu sendiri, Ibu Ida saat itu. Cuma di ya. Tetap dititin ya. Iya, Oh, ya. dititin. Oh, ya, siapa? Sensor ya. Oh, ya. Enggak masalah, enggak masalah. Oke. Kalau emang benar kayak gitu enggak masalah. Iya. Iya. Kenapa sih? Semangat siapa tahu nanti ada anggota-anggota dewan yang lain mau nyumbang-nyumbang tanah apa lain kan? Iya, Itu betul. bagus kayak gitu. Iya. Itu saat itu nyumbang kaisar, mengajukan proposal saat itu lumayan harga kaisar itu berapa, bukan kaisar yang ini. Oh, itu caisar ya. Oh iya, kaisar. Terus Tidak mana-mana lari. Oh, fokus on point ya. Iya. Jadi terus setelah itu kayak kalau memang kebersihan dan sempat kan Pernek ini masuk daerah Moyo Hulu. Oh ya? Moyo Hulu enggak? Iya. Moyo Hulu. Jadi kerjasamanya tuh bukan antar desa ke desa, tapi udah ke kecamatan lain. Kalau kita meningkatkan kesadaran tentang sampah. Jadi bank sampahnya Unteriwes yang diwakilin sama Nijang bekerja sama Pernek yang diwakilin sama Moyo Hulu saat itu. Nah, tapi kalau kita bahas kebersihan yang ada di Nijangnya itu Di pasarnya. di pasarnya yang paling Pasar itu paling, di Nijang ya? di Kerato. Di Kerato kan? Masuk di Kerato. Kerato. mepet Masuknya di Tapi ini, maksudnya kayak di Rumah perbatasan Beringin. Nijang gitu Maksudnya, nggak iya, sih? Maksudnya di Rumah Beringin Oh maksudnya. ya, mau bring. Iya, di Uma tengah-tengah sih juga dia kan ada di Taman Kerato. Iya. Di tengahnya Uma Beringin, sampingnya Nijang. Oke. Oh, Gimana jadi dong? kayak di perbatasan gitulah kayak Iya. gitu. Ah, pokoknya gitu. Kemudian kalau dari Bukit Permer masa bisa melihat ya. Iya, wah luar biasa. Iya. Oke. Iya, Ah, gimana sih? Jadi pertama itu kebersihan di mana-mana namanya pasar kan jarang ada yang bersih apalagi pasar tradisional. Iya. Jadi kalau kebersihan di situ walaupun gak hujan tetap becek. Heran tuh airnya dari mana gitu. Mungkin air dari ikan kali ya kan. Air. Soalnya yang aku biasa lihat nih, Iya. itu air ikan tuh biasanya dibuangin di situ karena memang esnya udah cair dan iya, ditambah lagi esnya jadinya air dan air Jadi cair. bikin bau. Iya. Dan iya air ikan juga. Air ikan itu. dicampur sampah ngendap bau itu terus rasa baunya itu kalau siang-siang itu kan orang cuma ya lalu orang cuma karena ramai nggak terlalu fokus atau bagaimanapun ada faktor lain yang nggak kerasa kecium baunya. Tapi kalau sudah malam sudah sunyi lewat situ udah kerasa banget bau-baunya itu memang udah kayak pasar seketengnya dulu lagi tuh padahal itu baru beberapa bulan tapi kebersihannya itu sudah separah itu sih. Terus kemudian yang jualan ini para pedagang yang lahan di dalam itu sebenarnya masih banyak sih, masih luas daripada yang waktu masih di Seketeng itu sempit-sempit jalannya udah. Tapi di sini tuh kayak udah masih ada banyak tempat, tapi mereka ngeyel itu untuk di luar. Nah, yang di luar itu kadang kalau kupas jagungnya, kupas apanya tuh ya buang sembarangan di situ gitu. Jadi kayak kotor. Ada kok tempat penampungan sampahnya yang tank kuning. Iya. Apa sih namanya tuh? Kayak tempat sampah yang kuning Iya. biru itu ya. Iya, tapi itu sudah full. Nah. Terus sisa itu karena udah nggak muat lagi, lama diambil Iya. sama petugasnya, jadi numpuk keluar ke bawah-bawah. Jadi kayak mengganggu sekali sih aktivitas yang awalnya Taman Kerato itu lancar, enak dilewati gitu. Sekarang udah macet, terus kotor, bau, jadi satu di situ. Dan kalau masalah truk yang keliling apa sih namanya tuh? Terus sampah. Terus sampah yang keliling itu di setiap desa di Kecamatan Unteriwes ada. Dia selalu beroperasi. Tapi kadang kalau kalau yang telat bayar karena nggak mau diangkat itu kan memang udah konsekuensi gitu kan. Karena ada bayarannya kan. Ada bayaran. 2.000 atau 3.000 ya lupa. Lupa. Iya, Itu kok dibayar, kalau nggak bayar ya nggak diangkat gitu. Terus kadang ya udah
jalan pintasnya, kadang jalan akhirnya buang sembarangan. Di situ buang sembarangannya itu di kali bukan sungai, kali ya, kecil tapi agak luas. Yang di ini ya, apa namanya? Di jembatan. Ya. Oh iya benar. Di situ kalau musim hujan atau musim biasa-biasa aja, misal nggak kemarau kayak sekarang ini, itu apa namanya, sampahnya ngalir aja, entah tahu di mana dia bermuara. Tapi kalau sekarang musim kering, bener-bener kering, kesat, dia tuh malahan jadi tempat pembuangan sampah. Jadi ngendap semua sampah-sampahnya yang ada di situ, kayak nanti ketika hujan baru bisa ngalir gitu. Jadi kayak alternatifnya orang-orang yang sekitar ya buang sampahnya di situ. Tercemar. Berarti problem juga ya terkait. Iya, problem sampah juga sebenarnya. Cuma kalau misalkan tadi kan Ayu kita bahas terkait pariwisata dulu ya. Kalau saya sih lebih menarik terkait pariwisata tadi melihatnya. Yang paling sering dilupakan oleh kadang-kala masyarakat yang ingin membangun pariwisata atau itu adalah out of the box kayak gitu sebenarnya. Nah, ini bisa jadi masukan. Dan misalnya siapa yang saya sampaikan tadi nggak bercanda gitu, misalnya kita buat kayak pariwisata berkuda di tengah hutan sambil misalkan apalah berburu, tapi berburu hewan yang nggak dilindungi ya. Misalkan ayam dilepas gitu, berburu ayam atau apa, itu bisa banget gitu. Atau setting aja. Apa misalkan sekarang lagi sekarang kan kalau anak muda kan banyak banget ya, kalau game ada PUBG, ada Call of Duty kayak gitu. Itu bisa banget kalau misalkan area di situ dibuat kayak misalkan apa sih istilahnya kalau yang tembak-tembakan itu airsoft gun. Iya. Tapi buat versi itu tepatnya di hutan. Itu bisa banget, belum pernah ada. Terutama belum pernah ada misalkan di Sumbawa, kita buat areanya dan lain situ, persewaan kuda berkuda tengah hutan atau apa. Karena yang ada itu salah satunya juga hutan, terutama kalau kita bicara Boak kan, kita kan hampir tiap hari selalu ngeliatin Boak tuh, gitu. Selalu aja ngeliatin daerah-daerah yang sebenarnya spotnya ini bisa dibuatin area-area seperti itu, out of the box lah. Jadi jangan kita bicara masalah laut, bicara masalah gunung, bicara terkait kuburan, tempat-tempat gua-gua. Kita bicara tempat-tempat yang sebenarnya modern. Sebenarnya banyak orang yang mau di situ nantinya. Nah, kemudian pariwisata atau UMKM. Memang sebenarnya UMKM itu berhubungan juga dengan pariwisata biasanya. Kadang problem UMKM itu sebenarnya bukan produk yang dibuat, tapi sebenarnya pasarnya nanti di mana gitu. Tentunya paling besar pemerintah itu adalah pasar yang diberikan kepada masyarakat. Itu juga cukup penting juga, gimana pemerintah menyiapkan pasar, kayak mereka menyiapkan UMKM, nanti pasarnya kemana tempatnya gitu. Seperti di produknya kan es krim kopi kayak gitu ya, nanti dibuatin tergantung pasarnya juga kayak gitu. Dan terkait masalah pasar sebenarnya sih ini cukup kompleks juga ya, karena kalau hampir di semua tempat di pasar tradisional itu, kalau kita bicara pasar pasti bicara masalah kebersihan, dan itu juga yang kita survei dalam beberapa tahun ini. Jadi hampir semua pasar kita survei, dan hampir rata-rata penilaian masyarakat itu pasar apapun itu, entah itu Brambara, entah itu Brambiji, entah itu Sketeng dulunya, selalu menitik beratkan kebersihan itu menjadi suatu problem di situ. Karena mau tidak mau ada banyak sekali barang-barang yang misalkan kayak kalau ikan kan isi perut ikan, air apa, sisik-sisik, jagung tadi kulit jagung yang jadi sampah. Nah, sebenarnya sih tinggal difokuskan aja tadi dari pihak tadi ada di Triwis ada sahabat sampah tadi ya, sebenarnya masyarakat juga disertakan sih. Tanggapan saya seperti itu sih, tapi pariwisata saya sebenarnya lebih menarik di sini, dikembangkan. Kalau saya pribadi seperti itu, Ngam. Oke deh, itu dia ya tanggapan dari Kak Miftah, luar biasa. Kalau misalkan dia dari pariwisata, coba deh pesannya Kak Miftah itu coba deh out of the box gitu, buat sesuatu yang bikin sebelumnya nggak pernah ada gitu loh, dan coba rancang itu se-milenial mungkin ataupun yang seheboh mungkin gitu, karena kita itu apalagi di Sumbawa itu jarang-jarang dapat yang pariwisata yang berbeda gitu ya. Kadang itu yang sama gitu. Dan juga untuk UMKM itu dimaksimalkan lebih baik lagi, dan juga mungkin penempatan UMKM lagi diperbanyak kali ya kayak. Soalnya
banyak sekali makin tahun tuh makin banyak sekali Itu berhubungan dengan masyarakat juga sih sebenarnya, itu terkait dia. masyarakatnya apa yang disediakan, apa yang ada di daerahnya itu bisa dikembangkan apa enggak. Nah, sebenarnya semuanya sih ada. Kalau kita bicara semua daerah ya, semua ini kan sebenarnya tinggal kita aja ngelihatnya seperti apa gitu. Atau Mangga mau buat permen pari gitu, es pari iya, juga. luar biasa ya. Kita banyak kelor kan, kelor lagi ngehitsnya sekarang kelor. Bener. Itu apa sabun dari kelor itu ada kayak gitu. Bener. Saya tertarik es krim Jamia sih ya. Oke. Ah iya, jamnya tuh bagus. itu Ya. itu lendirnya itu bisa dibuat ini loh, sampo. Dan itu obat, Iya, itu bener. obat paling Baru bagus. tahu nih. Untuk kolesterol itu paling Dan bagus. bener. Kalau bahasa Indonesianya Jamia apa sih? Pak. Koprak. Iya. Okra ya. Saya okra. Ada suara dari luar. Iya. Bukan. Terima kasih tim kreatif. Oke deh. Langsung saya serahkan kepada kami Miftahul Arzak. Serahkan apa? Serahkan tahta. Kalau saya sih gini sih Ngam, yang Iya. pertama ini nggak cuma untuk Menteri Wis tapi untuk semua. Kadang kita harus out of the box. Jadi harus di luar kotak kayak gitu. Dalam artian adalah apapun yang kita buat itu tentunya terkonsep ya. Makanya kenapa kita buat Ilmiah Institute? Sebenarnya tujuannya salah satunya agar kita tahu kira-kira problem yang ada di sekitar, kemudian masyarakat maunya apa sih dari situ. Nah, sebenarnya dari hasil survei yang tadi saya sampaikan itu adalah dari hasil survei kemudian masyarakat sebenarnya, entah itu UMKM, pariwisata maupun terkait pasar yang saat ini baru setahun ya? Belum nyampe deh. Belum nyampe setahun ya, kayaknya udah tidak di sana gitu. Tapi problemnya udah cukup besar kayak gitu. Ya, bener. Nah, kalau saya sih lebih menyorot ke pertama pariwisata terkait out of the box. Jadi gimana agar konsep-konsepnya itu di luar, tapi baca peluang juga gitu. Pariwisata sejarah budaya juga bagus sebenarnya dibangun di Sumbawa. Contoh misalkan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, peluang wisata sejarah budaya atau di luar itu besar banget bisa dibuat di Sumbawa. Satu karena yang ada tetangganya Sumbawa itu Bali, Lombok, dan di Raja Ampat itu alam, kita bisa menawarkan wisata sejarah budaya atau yang lainnya seperti itu. Kalau UMKM sebenarnya tidak hanya masalah dorongan pemerintah saja, tapi dari masyarakatnya juga, terutama pemimpin-pemimpinnya yang ada di tingkatan desa, kecamatan kayak gitu bisa mendorong apa yang ada di daerahnya itu bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Nah, kemudian yang terakhir masalah kebersihan, ini masalah yang hampir semua ini selalu dibahas dan saat ini jadi trending problem yang ada di Sumbawa itu adalah terkait sampah gitu. Nah, sama halnya dengan itu, gimana sebenarnya kehadiran truk pengangkat sampah gitu. Kemudian sampah itu kan yang saya sampaikan bahwa psikis juga gitu. Jadi nggak hanya kebersihan aromanya atau kesehatan juga, tapi kita ngelihat sampah itu kan psikis kita juga terganggu. Terganggu. Jadi gimana agar setiap pagi itu masyarakat bisa bangun tidur udah nggak ada sampah jadi orang segar bekerja. Karena kalau kota-kota besar sekarang penilaiannya udah bukan lagi infrastruktur untuk bangunan. Oke lah, Sumbawa karena masih berkembang kita masih bicara infrastruktur ya. Tapi kalau kita sudah dalam tahap-tahap seperti ini, kita juga perlu memikirkan kebahagiaan masyarakat gitu. Jadi nggak hanya bangunan aja kita buat, tapi masyarakat juga bahagia tinggal di situ gitu. Jadi bersih kotanya, bahagia masyarakatnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Jadi bersih kotanya, bahagia juga rakyatnya. Gitu. Wah, itu salah satu quotes of the day ya. Miftahul Arzak 2019 dicatat ya. Nggak sengaja muncul. Nggak sengaja spontanitas gitu ya. Wah, spontanitasnya sangat berilmu dengan quotes gitu. Atau enggak mungkin searching tadi malam di internet dihafalin. Oke, terima kasih Kak Miftah. Langsung aja kita tanyakan kepada Kak Ayu nih sebagai delegasi Unteriwis. Gimana Kak Ayu? Jadi kita sekarang mau bahas closing statement-nya gitu ya. Kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada di Unteriwis terkait UMKM, pariwisata dan kebersihannya. Kesimpulannya adalah di mana kita ketahui Unteriwis itu ketika kita bahas ketiga ini namanya problem, berarti harus diselesaikan, harus diberikan solusi. Solusi yang saya inginkan sih di sini pertama dari pemerintah daerahnya itu sendiri, karena ini erat banget sih, nggak mungkin
masyarakatnya sendiri yang bergerak untuk membangun suatu pariwisata, untuk mendanai suatu kebersihan. Jadi di sini yang saya tekankan sekali lagi, minta tolong kesadaran dari pemerintah daerahnya itu sedikit ditingkatkan. Ketika ada finansial, ketika ada dorongan, maka masyarakatnya juga ikut berkembang, ikut membantu apa yang ada di dalam situ. Problem yang ada masalah yang ada di situ. Jadi menurut saya sih, kalau ketika pemerintah bergerak, masyarakat bergerak, kemungkinan yang kita inginkan itu akan tercapai. Seperti kalau ada dorongan di tingkat pariwisatanya, tentang pengembangan pariwisatanya, masyarakat membantu, ya jadi apa yang kita inginkan. Menurut saya sih yang kurang itu aja sih, dari kesadaran dan dorongan ya dari pemerintah. Oke, sudah. Wah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah, luar biasa. Aduh, memang ya. Dan terima kasih juga untuk Kak Miftah yang sudah menyediakan studio dan merupakan inisiator dari MI Institute dan telah memberikan data-data surveinya dan juga mengcombine nih antara bener nggak sih antara risetnya Kak Mif sama juga sama juga dengan kondisi realnya dari Kak Ayu itu bagaimana, dan itu benar-benar keren banget gitu. Dan terima kasih banyak Kak Ayu yang udah datang ke studio dan juga udah bagi-bagi, udah share-share pengalamannya mengenai daerahnya, yaitu Unteriwis UI gitu. Dan terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu untuk episode-episode selanjutnya dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya juga. Jangan lupa untuk like dan komen dari video ini, dan terus dukung karya kita karena kita bakalan share-share lagi mengenai isu-isu sosial yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Tetap di Brainstorming Club My Institute.